sini saya akan menjelaskan tentang memori dan penyimpanan dalam komputer, jenis, fungsi, dan perkembangannya. Baik, tentu saja ke materinya. Jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitasnya. Fungsi RAM adalah menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan, seperti program yang sedang digunakan. Fungsi ROM adalah menyimpan data permanen yang diperlukan saat proses booting, seperti firmware. Volatilitas RAM volatil, data akan hilang ketika komputer dimatikan. Volatilitas ROM non-volatil, data akan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi program yang sedang digunakan oleh prosesor, sehingga kemungkinan akses data yang cepat dan efisien. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program dan proses yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa memperlambat sistem. Misalnya, saat pengguna membuka beberapa aplikasi sekaligus seperti browser, Microsoft Word, dan pemutar musik, RAM memastikan semua aplikasi tetap berjalan lancar. Jika RAM terlalu kecil, sistem akan melambat karena harus menggunakan memori virtual yang jauh lebih lambat. Contoh penggunaan RAM sebagai komponen kritis terlihat saat mengedit video 4K di Adobe Premiere Pro. Jika RAM hanya 4 atau 8 GB, aplikasi bisa melambat atau crash karena tidak cukup ruang untuk memproses data. Dengan RAM 16 GB atau lebih, proses editing jadi lebih lancar karena data bisa diakses lebih cepat tanpa bergantung pada hard drive. Apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? ROM memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan instruksi atau program dasar yang dibutuhkan oleh komputer saat pertama kali dinyalakan. Salah satu contoh paling umum dari isi ROM adalah BIOS dan UEFI, yaitu program yang menginisialisasi perangkat keras dan mempersiapkan sistem untuk membuat sistem operasi. Tanpa ROM, komputer tidak akan tahu bagaimana cara memulai proses booting karena tidak ada instruksi awal yang dapat dijalankan. Isi ROM tidak dapat diubah karena dirancang sebagai media penyimpanan permanen yang hanya bisa dibaca, bukan ditulis dengan bebas seperti RAM atau hard disk. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Jika isi RAM dapat diubah dengan mudah, maka ada risiko terjadinya kerusakan sistem akibat kesalahan pengguna dan serangan perangkat lunak berbahaya. Selain itu, secara teknis ROM dibuat dengan cara yang membuat proses penulisan data baru menjadi sulit atau hanya bisa dilakukan dengan peralatan khusus, sehingga perubahan isi ROM bukan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Jelaskan mengapa Chance memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Chance memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM karena Chance terletak sangat dekat dengan prosesor, bahkan jika berada langsung di dalam chip prosesor itu sendiri. Selain itu, Chance dibuat dengan teknologi memori yang lebih cepat dan mahal seperti SRAM, sementara RAM biasanya menggunakan RAM yang lebih lambat. Chance berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Karena letaknya yang dekat dan teknologinya yang lebih cepat, prosesor dapat mengambil data dari Chance dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan mengambil data dari RAM. Ini sangat penting karena prosesor bekerja jauh lebih cepat daripada RAM, sehingga tanpa Chance, proses akan sering menunggu RAM mengirim data yang akan menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan adanya Chance, waktu tunggu proses berkurang secara drastis, yang berarti instruksi dapat diperoleh lebih cepat dan efisien. Hal ini secara langsung meningkatkan kinerja komputer, terutama saat melakukan aplikasi berat atau multitasking. Chance memungkinkan komputer bekerja lebih responsif dan optimal.
bandingkan HDD dan SSD dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. Kecepatan akses HDD lambat 50 sampai 120 MB per second. Butuh waktu untuk memutar piringan dan memposisikan head. SSD sangat cepat, ratusan MB per second hingga 3000 MB per second dengan NVMe. Kapasitas HDD umumnya lebih besar dan lebih murah per GB hingga 10 TB atau lebih. Kapasitas SSD terbatas dan lebih mahal per GB meskipun SSD besar sudah tersedia hingga 4 TB+. Keandalan HDD lebih rentan terhadap kerusakan fisik karena komponen mekanis. Keandalan SSD lebih tahan guncangan karena tidak ada bagian bergerak. Umur tergantung siklus tertulis. Jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Virtual memory adalah bagian dari sistem memori komputer yang memungkinkan pengguna ruang menyimpan pada hard disk atau SSD memperluas kapasitas RAM secara virtual. Ketika RAM tidak cukup untuk menangani semua proses yang sedang berjalan, sistem operasi menggunakan sebagian ruang penyimpanan ini sebagai memori sementara yang disebut virtual memory. Sistem operasi akan memindahkan data atau program yang jarang digunakan dari RAM ke area khusus di penyimpanan tersebut, paging file atau swap file. Hal ini membebaskan RAM untuk digunakan oleh proses yang lebih aktif. Ketika data yang dipindahkan itu dibutuhkan lagi, sistem akan memuatnya kembali dari disk ke RAM, meskipun akses ke virtual memory jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Fitur ini memungkinkan sistem tetap berjalan lancar saat beban kerja melebihi kapasitas memori fisik. Apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable? Flash memory adalah jenis media penyimpanan non-volatile yang berarti data tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Teknologi ini menggunakan gerbang logika semikonduktor untuk menyimpan data secara elektronik dan tidak memerlukan bagian yang bergerak seperti hard disk konvensional. Contoh umum dari flash memory adalah USB flash drive, kartu SD, dan SSD. Flash memory populer untuk perangkat portable karena ukurannya kecil, ringan, tahan terhadap guncangan, dan memiliki kecepatan baca tulis yang cukup tinggi. Selain itu, konsumsi dayanya rendah sehingga sangat cocok digunakan dalam perangkat seperti smartphone, kamera digital, dan laptop. Kemudahan penggunaan dan daya tahan fisiknya menjadi flash memory pilihan untuk menyimpan. Diskusikan tentang evaluasi media penyimpanan dari floppy disk, HDD hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media menciptakan Diskusikan tentang evaluasi media penyimpanan dari floppy disk, HDD hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media penyimpanan ini mengubah cara kita menyimpan data. Evaluasi media penyimpanan telah mengalami perubahan besar dari segi kapasitas, kecepatan, ukuran fisik, dan keandalan. Awalnya, floppy disk digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Floppy disk memiliki kapasitas yang sangat kecil, ratusan kilobyte hingga beberapa megabyte, lambat dan rentan rusak secara fisik. Meskipun demikian, pada masanya floppy disk memudahkan pengguna dalam menyimpan dan memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian hadir HDD yang menawarkan kapasitas jauh lebih besar dan kecepatan baca tulis lebih baik. HDD menggunakan piringan magnetik dalengan mekanik untuk membaca data. Dia membuatnya lebih cepat dibandingkan floppy, tapi tetap rentan terhadap guncangan karena komponen bergerak. Evaluasi selanjutnya adalah SSD dan flash memory seperti USB flash drive dan kartu SD.
SSD dan flash memory menggunakan teknologi penyimpanan elektronik atau tanpa komponen bergerak, sehingga jauh lebih cepat, lebih tahan banting, dan lebih hemat energi. Perubahan ini telah mengubah cara kita menyimpan data dari sekedar menyimpan dokumen kecil ke penyimpanan multimedia besar, penggunaan cloud, dan akses data secara instan dengan kecepatan tinggi. Jelaskan bagaimana Chance diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Chance dalam CPU diimplementasikan sebagai memori berkecepatan tinggi yang terintegrasi langsung di dalam atau sangat dekat dengan prosesor. Chance ini terbagi menjadi beberapa level, yaitu L1, L2, dan kadang L3. Chance L1 biasanya yang paling kecil namun paling cepat berada langsung di dalam inti prosesor. Chance L2 sedikit lebih besar dan lebih lambat, namun masih sangat cepat. Chance L3 atau jika ada bersifat bersama antara inti atau share lebih besar lagi tetapi juga lebih lambat dibandingkan L1 dan L2. Manfaat utama dari Chance adalah mempercepat akses data yang sering digunakan oleh prosesor. Karena kecepatan prosesor jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan RAM, Chance bertindak sebagai perantara yang menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses sehingga prosesor tidak perlu menunggu data dari RAM. Ini mengurangi waktu tunggu atau latensi, mempercepat eksekusi instruksi, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi serta kinerja komputasi sistem. Diskusikan tentang kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasan-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Virtual memory sangat berguna dalam sistem komputer modern karena kemungkinan sistem menjalankan lebih banyak program secara bersamaan daripada kapasitas RAM fisik yang tersedia. Dengan menggunakan sebagai ruang di penyimpanan seperti hard disk atau SSD, sebagian perluasan dari RAM, sistem operasi dapat memindahkan data yang tidak sering diakses dari RAM ke area penyimpanan. Sementara yang disebut paging file atau swap cache ini memungkinkan komputer tetap responsif bahkan saat beban kerja tinggi, serta mendukung multitasking dan aplikasi berat tanpa langsung kehabisan memori. Namun, virtual memory juga memiliki batasan. Karena kecepatan baca tulis penyimpanan jauh lebih lambat dibandingkan RAM, penggunaan virtual memory secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan kinerja. Kondisi ini sering disebut sebagai thrashing, di mana sistem terlalu sering berpindah data antara RAM dan penyimpanan. Selain itu, kapasitas virtual memory tetap dibatasi oleh ukuran ruang penyimpanan yang tersedia tidak bisa sepenuhnya menggantikan kecepatan serta efisiensi RAM. Oleh karena itu, virtual memory adalah solusi pelengkap, bukan pengganti RAM fisik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.